Hai teman-teman semua, kalian masih ada yang kesulitan dalam belajar rumus Excel? Jangan khawatir, kita akan belajar bersama agar lebih menyenangkan. Pada video ini kita akan belajar bersama mengenai fungsi PMT. Tapi teman-teman semua tahu nggak nih fungsi PMT itu apa? Bagi teman-teman yang belum tahu, sini aku kasih tahu. Jadi, fungsi PMT digunakan menghitung pembayaran untuk pinjaman berdasarkan pembayaran berkala dan terus-menerus serta suku bunga tetap. Tapi, dalam fungsi PMT ada apa aja sih? Dalam fungsi PMT terdapat sebagai berikut. Rate adalah suku bunga untuk pinjaman. NPER adalah total jumlah periode pembayaran untuk pinjaman. PV adalah pinjaman pokok. FV adalah pinjaman yang akan datang setelah pembayaran terakhir dilakukan. Jika dikosongkan, maka dianggap pinjaman yang akan datang 0. Tipe adalah angka 0 atau 1 dan menunjukkan pembayaran telah jatuh tempo. Ada yang bersifat wajib dan opsional. Tetapi kita di sini hanya belajar yang bersifat wajib ya, seperti rate, NPER, dan PV. Supaya teman-teman gak bingung, jadi kita belajar dasarnya dulu. Kita juga menggunakan fungsi ABS number di awal sebelum menggunakan fungsi PMT. Bikin bingung ya, tapi tenang aja, kalau kita belajar bersama pasti akan lebih mudah. Sini aku kasih tahu dulu fungsi ABS number itu apa sih sebenarnya. Jadi ABS number digunakan untuk menjadikan positif suatu bilangan yang menjadi inputnya. Biar nggak bingung lagi, kita langsung praktekin aja ya. Selamat belajar teman-teman. Nah, setelah penjelasan tadi teman-teman sudah paham kan? Jadi kita lanjut ke prakteknya ya teman-teman. Di sini sudah terdapat tabel untuk pengerjaan fungsi PMT. Tapi sebelum kita menggunakan fungsi PMT seperti yang tadi kita jelaskan, itu kita menggunakan rumus ABS number dulu ya teman-teman. Pada tabel ini terdapat nilai kredit yang sebagai PV dan bunga per tahun sebagai rate dan waktu sebagai NPER. Waktu di sini adalah 10 ya teman-teman, tapi yang dimaksud 10 adalah 10 tahun, bukan per bulan ataupun per hari. Ketik sama dengan, lalu ketik ABS, buka kurung. Nah, ABS ini kan ABS number, tapi kita menggunakan PMT ya teman-teman. Lalu ketik PMT, buka kurung. Nah, buka kurungnya ini berwarna merah jadinya teman-teman karena kedua kali. Lalu masukkan rate-nya. Di sini rate-nya yaitu bunga per tahun 18%. Lalu kasih pemisah yaitu titik koma. Setelah itu masukkan NPER-nya yaitu waktu 10 tahun, lalu kasih pemisah lagi dan masukkan PV-nya sebesar 20 juta. Nah, setelah itu tutup kurung 2 kali. Kenapa 2 kali? Karena sampai tutup kurungnya berubah, yang tadinya berwarna jadi warnanya hitam. Gitu ya teman-teman. Setelah itu teman-teman bisa langsung klik enter. Nah, untuk angsuran per tahun kita sudah menemukan jawabannya. Selanjutnya kita akan mengisi tabel-tabel kosong di bawah ini ya teman-teman. Untuk saldo awal, pertama-tama kita ketik sama dengan, lalu klik 20 juta atau PV-nya atau nilai kreditnya. Setelah itu di enter. Nah, lanjut ke samping, angsuran per tahun, kita ketik sama dengan, lalu klik angsuran per tahun yang sudah kita jawab tadi. Dan jangan lupa di absolute yaitu FNF4 agar ketika kita tarik tidak value ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa klik 2 kali ke sini dan ini saya ganti dulu warnanya ke warna putih supaya teman-teman gak bingung. Selanjutnya kita akan mengisi bunga per tahun. Pertama-tama teman-teman ketik sama dengan, lalu klik saldo awal yang sebesar 20 juta, setelah itu dikali. Nah, dikalinya itu dibintangin ya teman-teman, dan dikali bunga per tahun atau rate-nya yaitu sebesar 18%. 18% ini jangan lupa di absolute karena nanti kita akan tarik juga ke bawah ya teman-teman seperti sebelumnya agar tidak value. Nah, setelah itu teman-teman bisa enter dan klik 2 kali. Hasilnya di sini masih kosong. Kenapa? Karena dari saldo awalnya itu masih pada kosong. Jadi di bunga per tahun juga masih kosong.
Nah, cicilan pokok pinjaman pertama-tama ketik sama dengan, lalu pilih angsuran per tahunnya dikurang bunga per tahun. Lalu enter. Nah, teman-teman bisa klik 2 kali agar jawabannya sampai bawah. Tapi tenang aja, di sini hasilnya belum akurat karena lagi-lagi tadi kan bunga per tahunnya kosong karena saldo awalnya juga kosong. Jadi teman-teman tenang aja, nanti ketika saldo awal dan bunga per tahun sudah ada isinya atau jawabannya sudah benar, akan terganti sendiri secara otomatis. Nah, ini kita lanjut ke saldo akhir. Pertama ketik sama dengan, lalu klik saldo awalnya, lalu dikurang cicilan pokok pinjamannya. Setelah itu teman-teman bisa enter. Karena kenapa kita pakai cicilan pokok pinjaman? Itu kan dikurangin dari kita pas sudah bayar atau belumnya gitu. Nah, di sini hasilnya juga masih minus ya teman-teman, karena tadi saldo awalnya juga belum terisi. Nah, ini kita ganti dulu warnanya supaya teman-teman gak bingung. Itu kenapa dikasih warna kuning, untuk memastikan aja ya teman-teman. Nah, untuk saldo awal di tahun kedua itu tuh dari saldo akhir tahun pertama. Jadi itu kan di saldo akhir tahun pertama itu kan 19 juta sekian. Nah, itu masuk ke saldo awal tahun kedua gitu jadinya. Nah, teman-teman bisa klik sama dengan, lalu klik saldo akhirnya. Setelah itu enter. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal klik aja nanti 2 kali atau ditarik agar bunga per tahun dan cicilan pokok pinjaman atau saldo akhirnya ini semua terjawab dengan baik ya teman-teman. Nah, ini sudah terjawab semuanya. Dan kita perhatikan di saldo akhirnya ini kan 0 rupiah. Nah, itu tuh jawaban yang seharusnya karena kita kan meminjam dan melunasinya sampai cicilan terakhir itu saldonya 0. Jadi sampai lunas ya teman-teman. Yang dari awalnya kita saldo awalnya 20 juta itu tuh kita cicil setiap tahunnya dan sampai lunas. Nah, gimana teman-teman? Udah paham kan? Kalau kita belajar bersama-sama, pasti akan lebih menyenangkan. Pembelajaran kita sampai sini dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa dipraktekkan ya.